Assalamualaikum Villa. Disimak baik-baik ya video materinya. Ada apa sih setelah kejadian G30 SPKI? Jadi sama nenek G30 SPKI gue mahasiswa non komunis membentuk Kap Gestapo. Alasan pembentukannya sebagai reaksi atas kemarahan rakyat terhadap peristiwa G30 SPKI dan untuk menampung aspirasi masyarakat. Tujuannya mendukung Presiden Soekarno dan menumpas G30 SPKI dan mengikuti perkembangan situasi. Aksi ini mengadakan rapat umum dan berkonsultasi dengan Legend Soeharto. Hasil rapatnya kesepakatan untuk tetap mendukung Presiden Soekarno dalam menumpas G30 SPKI. Nah, nek iku Super Semar iku apa? Super Semar adalah surat perintah dari Presiden Soekarno ke Legend Soeharto pada 11 Maret 1966. Surat ini memberikan wewenang penuh pada Soeharto untuk mengatasi kekacauan politik setelah peristiwa G30 SPKI. Alasan Super Semar, demonstrasi besar-besaran menuntut Tritura tuntunan rakyat 3 serangkai. Kegagalan perintah untuk mengatasi situasi. Permintaan Legend Soeharto untuk mendapatkan mandat. Dampak Super Semar, Soeharto semakin kuat dan akhirnya menjadi presiden. Berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Orde Baru bertekad menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Mereka menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang menekankan kedaulatan rakyat melalui MPR. MPR memiliki tugas penting seperti membuat garis besar haluan negara dan memilih presiden. Presiden kemudian harus melaksanakan semua keputusan MPR. Intinya, pada Orde Baru ingin menjalankan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan MPR sebagai lembaga tertinggi yang memiliki banyak kekuasaan. Pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Tetapi MPR kemudian membagi kekuasaannya kepada beberapa lembaga pemerintah seperti DPR, Mahkamah Agung, dan BPK. Meskipun demikian, DPR memiliki peran yang cukup penting, yaitu memiliki hak legislatif, membuat undang-undang, dan mengajukan usulan anggaran, pengawasan, dan meminta penjelasan kepada pemerintah, sekaligus mengajukan mosi tidak percaya terhadap presiden. Intinya, meskipun MPR adalah lembaga tertinggi, DPR memiliki peran yang cukup penting dalam pemerintahan, terutama dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Jadi pada masa Orde Baru itu, Indonesia menghadapi inflasi tinggi dan kerusakan infrastruktur akibat konflik. Untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan Repelita, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun, yang dimulai pada 1969 dengan fokus pada stabilisasi ekonomi dan rehabilitasi infrastruktur. Repelita yang pertama yaitu dari 1969 sampai dengan 1974 yang berfokus pada rehabilitasi infrastruktur dan sektor pertanian, menghasilkan swasembada beras pada 1984. Meskipun menimbulkan ketergantungan pada pupuk kimia dan kesenjangan sosial. Untuk yang Repelita 2 dan 3-nya yang berlangsung pada 1974 sampai 1984 difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pemerintahan pun menerapkan revolusi hijau melalui empat program seperti yang dilakukan negara-negara berkembang lainnya, yaitu mengubah sistem pertanian tradisional ke modern. Repelita 4 dan 5, yaitu pada tahun 1984 sampai dengan 1994,
mengembangkan sektor industri, terutama industri padat karya dan pengolahan hasil pertanian untuk mendorong ekspor. Pembangunan infrastruktur juga masif, termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan, transportasi, dan fasilitas umum seperti kereta api ekspres dan pesawat Garuda Indonesia. Selain itu, sektor teknologi dan industri berkembang pesat dengan dukungan lembaga-lembaga riset. Ya, tadi gimana sih masa keberhasilan Orde Baru? Apa tadi? Keberhasilan masa Orde Baru? Iya. Tak cariin. Nah, jadi gini, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintahan Indonesia berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang mendukung pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7% per tahun. Didukung oleh pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, waduk, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Swasembada beras tercapai pada tahun 1984 berkat intensifikasi pertanian dan teknologi modern. Selain itu, akses pendidikan diperluas melalui program wajib belajar dan pembangunan sekolah. Meski begitu, keberhasilan ini diwarnai oleh praktik otoritarianisme, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran HAM yang akhirnya memicu gerakan reformasi tahun 1998. Jadi begitu. Gitu loh. Paham. Oke. Mau nanya dong, Ya apa? gimana berakhirnya masa Orde Baru? Bisa tolong dijelaskan nggak? Jadi berakhirnya masa Orde Baru, kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan perubahan politik di Indonesia, tetapi juga memicu perubahan besar dalam lanskap politik, sosial, dan ekonomi. Sejarah berakhirnya Orde Baru. Yang pertama, krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah. Rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan munculnya protes yang meminta reformasi ekonomi dan politik. 2. Protes mahasiswa dan gerakan reformasi. Gerakan reformasi yang didorong oleh mahasiswa menjadi kekuatan utama dalam menentang rezim Orde Baru. Dan aksi protes mahasiswa di Jakarta pada Mei 1998 menjadi titik balik penting yang memicu perubahan besar. Yang ketiga, pengunduran diri Presiden Soeharto. Di tengah tekanan publik yang semakin meningkat, Presiden Soeharto pada akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Ini menandai berakhirnya pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Pengunduran diri tersebut disambut dengan perasaan berkecamuk di masyarakat antara kelegaan dan kekhawatiran terkait masa depan negara. Yang keempat, era reformasi dan demokratisasi. Pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi Indonesia ke reformasi dan demokratisasi. Pemilihan umum pertama langsung pada tahun 1999 menandai langkah penting dalam mengukuhkan demokrasi di Indonesia. Yang kelima, tantangan dan perubahan pasca reformasi. Tahun 1997 sampai 1999